kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses mining digunakan untuk menganalisis pola kehadiran dan hubungannya pada nilai akhir. Kasus ini dianalisis menggunakan sistem QR Code selama 14 kali pertemuan kuliah. Dalam setiap pertemuan, mahasiswa dapat memiliki 3 status kehadiran, hadir, terlambat, atau absen. Semua aktivitas tersebut dicatat otomatis oleh sistem QR Code. Setelah semester selesai, ditemukan bahwa banyak mahasiswa mulai sering absen setelah minggu ke-10 dan jumlah nilai D serta M meningkat. Karena itu, kampus ingin mengetahui apakah pola kehadiran mahasiswa mempengaruhi performa akademik mereka. Langkah pertama dalam proses mining adalah membuat event log. Event log terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, case ID. Case ID adalah identitas unik dari satu proses. Dalam kasus ini, NIM mahasiswa digunakan sebagai case ID karena mempresentasikan perjalanan kehadiran satu mahasiswa selama 1 semester penuh. Kedua, activity. Activity adalah aktivitas yang dicatat sistem, terjadi scan QR dan status kehadiran, yaitu hadir, terlambat, atau tidak hadir. Ketiga, timestamp. Timestamp adalah waktu saat aktivitas terjadi. Contohnya, waktu scan QR digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa hadir tepat waktu atau terlambat. Selanjutnya, untuk menganalisis data ini digunakan algoritma heuristic miner. Heuristic miner dipilih karena data presensi bersifat berulang setiap minggu dan memiliki banyak pola atau looping. Dibandingkan alpha miner, heuristic miner lebih toleran terhadap noise dan mampu membaca pola berdasarkan frekuensi serta dependensi antar aktivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa 7 pertemuan pertama memiliki pola kehadiran yang sangat konsisten. Namun, mulai pertemuan ke-8 dan ke-9 muncullah sebuah percabangan, yaitu sebagian mahasiswa mulai terlambat lalu berlanjut menjadi absen. Dari heuristic net, terlihat bahwa jalur absen menjadi dominan pada akhir semester. Dependency measure digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar aktivitas. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar aktivitas semakin kuat. Contohnya, P1 hadir ke P2 hadir memiliki nilai 0,90. Hal ini menunjukkan mahasiswa yang hadir di awal semester cenderung tetap hadir pada pertemuan berikutnya. Namun, setelah pertemuan ke-8, mulai muncul pola hadir terlambat absen. Dan pada pertemuan P12 hingga P14, jalur absen menjadi sangat dominan. Artinya, setelah mahasiswa mulai masuk pola absen, mereka cenderung terus absen hingga akhir semester. Selanjutnya dilakukan confirmance checking menggunakan teknik token-based replay. Tujuannya itu adalah membandingkan kondisi nyata dengan model normatif atau aturan ideal kampus. Jadi aturan normatifnya itu adalah mahasiswa wajib hadir minimal 75% atau setidaknya 11 dari 14 pertemuan. Hasilnya, fitness score yang diperoleh hanya 0,667 atau 66,7%. Artinya, proses kehadiran aktual belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Dari 9 mahasiswa, hanya 1 mahasiswa yang memenuhi aturan kehadiran 75% itu. Selanjutnya adalah proses enhancement. Pada tahap proses enhancement, kami melakukan enhancement data untuk melihat hubungan pola kehadiran dengan prediksi nilai akhir mahasiswa. Grafik pertama menunjukkan bahwa mahasiswa dengan tingkat kehadiran lebih tinggi cenderung memiliki prediksi nilai yang lebih baik, sedangkan kehadiran rendah meningkatkan resiko nilai rendah. Diagram distribusi resiko menunjukkan mayoritas mahasiswa berada pada kategori sedang dan tinggi. Selain itu, analisis keterlambatan cek yang menunjukkan rata-rata keterlambatan sekitar 12 hingga 13 menit per pertemuan. Dan terakhir, semakin sering mahasiswa absen berturut-turut, maka persentase kehadirannya semakin menurun dan berpotensi mempengaruhi nilai akhir mereka. Dalam varian proses, ditemukan 3 varian utama pada pola kehadiran mahasiswa. Varian pertama itu the consistent achiever, di mana mahasiswa hadir konsisten dari awal hingga akhir semester dan memiliki peluang nilai terbaik. Kedua itu ada the week 10 dropout, di mana mahasiswa itu hadir di awal, namun mulai berhenti total setelah minggu ke-10 dan beresiko mendapat nilai E atau D. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, itu the slippery slope, di mana pola degradasi bertahap dari hadir, terlambat, lalu absen. Proses mining mampu membantu kampus memahami pola kehadiran mahasiswa secara lebih mendalam. Dari analisis ini terlihat bahwa pola absensi memiliki hubungan kuat dengan performa akademik mahasiswa dan dapat digunakan sebagai sistem early warning sebelum mahasiswa mengalami kegagalan akademik.